Namaku Bob Freiberg, aku orang Amerika. Aku adalah seorang pilot dan menaruh simpati pada perjuangan Indonesia. Bantuan apa yang dapat kuberikan untuk membantu kemerdekaan Indonesia? Teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku di cerita bareng Septina. Seorang pria bernama Bobby R. Freiberg berasal dari Parsons, Kansas, Amerika. Dia adalah seorang mantan penerbang atau pilot tempur Angkatan Udara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua usai, Bob kemudian menjadi seorang pilot charter komersial di Filipina atau KALI, Commercial Airlines Incorporated. Melihat perjuangan Indonesia pada waktu itu membuat jiwa patriotismenya muncul untuk membantu Indonesia dari terbebasnya penjajahan. Tapi sayangnya suatu hari Bobby menghilang secara misterius ketika mengudara bersama rakyat Indonesia lainnya. Hidup atau mati, Bob Freiberg juga tidak diketahui nasibnya. Kemanakah Bob menghilang? Apakah benar Bob Freiberg diculik oleh pihak Belanda dan dimusnahkan? Penasaran mau tahu gimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Bobby R. Freiberg atau lebih dikenal dengan Bob Freiberg lahir pada tahun 1921 di Amerika. Beliau adalah seorang pilot pesawat terbang bayaran berkebangsaan Amerika Serikat yang ikut berjuang untuk kemerdekaan negeri ini pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Saat berada di Singapura, Bob bertemu dengan Petit Muharjo Kartodirjo, seorang kopilot Indonesia. Kepadanya lah Bob menyatakan kesediaannya untuk membantu Indonesia dengan kemampuan yang dimilikinya. Bob begitu terharu melihat perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Karena itulah bersama dengan Petit, Bob kemudian mulai melakukan penerbangan, menembus blokade udara Belanda demi membantu rakyat Indonesia. Bob kemudian menabung dan membeli sebuah pesawat angkut DC-3 Dakota. Dia memberi nama pesawat itu dengan sebutan RI-002. Ketika Bob membantu Indonesia pada saat itu, Indonesia tak punya satupun pesawat angkut. Pesawat yang dibeli Bob Freiberg untuk Indonesia digunakannya untuk membantu semua kebutuhan negeri ini di kala itu. Bob membantu menyelundupkan emas, candu, perak, kina, dan karet dari Indonesia ke luar negeri, lalu membawa senjata, pakaian, dan obat-obatan dari luar negeri ke Indonesia. Bob juga banyak membantu TNI untuk melakukan operasi militer. Bob Freiberg juga sebagai pilot operasi penerjunan pertama yang dilakukan oleh AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober di tahun 1947, Bob menerbangkan RI-002 dari Bandara Makuwo ke Kota Waringin, Kalimantan Tengah. TNI menerjunkan 12 prajurit AURI untuk menembus blokade Belanda dan mengobarkan perlawanan di sana. Bob juga yang mengantarkan Presiden Soekarno kala itu untuk berkeliling Sumatera guna meminta sumbangan rakyat untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Rakyat Aceh kemudian menyumbang 20 kg emas yang kemudian dibelikan pesawat Dakota, dan pesawat ini kemudian diberi nomor register RI-001. Bob memang seorang pilot bayaran, tapi dia terlibat secara emosional dengan perjuangan bangsa ini. Bob tak bisa menerima perlakuan sewenang-wenang Belanda terhadap rakyat Indonesia kala itu. Dalam surat-surat yang dikirimkan ke keluarganya di Amerika, Bob selalu menggambarkan penghormatannya untuk negeri ini. Sangat menakjubkan melihat rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan mereka. Itulah kata Bob yang sering dikatakannya dalam surat yang ditulis tangan untuk keluarganya di Amerika. Bob mengaku tergerak melihat ketidakadilan yang dialami rakyat Indonesia di tangan Belanda. Sungguh mengagumkan melihat orang-orang yang meyakini kemerdekaan, kata Bob dalam isi suratnya. Bob juga menulis tentang anak-anak Indonesia yang telanjang tanpa busana atau pakaian, kelaparan, dan bagaimana ketabahan rakyat Indonesia menghadapi keberingasan Belanda pada kala itu. Bob menulis tentang bagaimana masyarakat menggunakan bambu runcing dan menyerbu pasukan Belanda yang bersenjatakan senapan mesin, dan kagum melihat rasa perjuangan rakyat Indonesia dengan bambu runcingnya. Karena itulah Bob selalu bangga dengan negara Indonesia dan ingin membebaskan negara ini dari penjajahan Belanda. Di mata Presiden Soekarno kala itu, Bob adalah orang yang idealis.
Dia ditakdirkan datang untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia. Seorang pemuda pada suatu hari muncul entah dari mana dan memperkenalkan dirinya begitu saja. Namaku Bob Freebeck, aku orang Amerika, aku seorang pilot dan menaruh simpati pada perjuangan Anda. Bantuan apa yang dapat kuberikan? Demikian kata Presiden Soekarno dalam biografinya ketika menceritakan tentang sahabatnya Bob Freebeck. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno menugaskan salah satu orang kepercayaannya yaitu Samuan Bakri untuk mengambil emas sebesar 20 kg dari Cikotok, Banten. Rencananya emas sebanyak itu akan digunakan untuk pembelian beberapa pesawat ke India. Bersama pilot Bob Freebeck, Samuan Bakri di pagi hari tanggal 30 September 1948 mengudara bersama pesawat RI-002 yang lepas landas dari Pangkalan Udara Megowo, Yogyakarta. Rencananya pesawat RI-002 tersebut akan menuju ke lapangan udara Gorda di Tangerang menuju ke Tanjung Karang, Lampung. Rencananya setelah dari Tanjung Karang, pesawat akan melanjutkan perjalanan ke Bukit Tinggi sebelum akhirnya terbang ke India. Pesawat itu sendiri mengangkut 5 kru dan 1 penumpang. Bob bertindak sebagai pilot ditemani oleh kopilot Bambang Sabto Aji, ada pula seorang kopilot cadangan bernama Santoso. Bersama mereka juga ikut seorang ahli teknis bernama Sumadi dan seorang operator radio yaitu Suryatman. Pesawat ini membawa beberapa perlengkapan medis dan juga membawa 20 kg emas yang didapatkan di Cikotok. Namun malangnya pesawat itu dikabarkan menghilang pada tanggal 1 Oktober 1948. Pesawat Dakota milik Bob jatuh di belantara hutan. Diduga pesawat itu ditembak jatuh oleh pesawat pemburu dari Belanda. Saat pesawat itu jatuh, semua kru yang ada di pesawat tewas, hanya Bob Freebeck yang tak ditemukan keberadaannya. Dia mengalami kecelakaan saat aku mengirimnya ke Palembang untuk membawa uang dan membantu gerilya di Sumatera. Tak pernah aku akan melupakan kawanku orang Amerika itu, Bob Freebeck, kata Soekarno. Bob yang pada saat itu baru berusia 27 tahun saat ia menghilang. Dia telah bertunangan dengan seorang perawat angkatan laut Amerika Serikat yang ditemuinya di Filipina. Natal tahun itu, sang pilot berniat untuk pulang ke kampung halamannya untuk menikah dengan kekasihnya. Tapi sayangnya Bob menghilang dan tidak pernah ditemukan keberadaannya. Selama bertahun-tahun, keluarga Bob Freebeck mendengar banyak desas-desus atau rumor yang beredar soal keberadaannya. Seorang ponakannya bernama Beckham mencari tahu di mana keberadaan pamannya yaitu Bob Freebeck. 2 orang mengaku melihat Bob, paman saya, di penjara Belanda, dan seorang pria Inggris yang bekerja sebagai wartawan mengaku mendengar sang pilot yaitu paman saya ditangkap oleh Belanda. Dalam pencariannya, Beckham juga menemukan sejumlah bukti, di antaranya memo Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari CIA yang menyebut pamannya ditangkap dan mendekam dalam penjara Belanda. Saya menemukan pesawatnya ditembak jatuh pihak Belanda, dan paman saya Bob Freebeck kemudian dibawa ke penjara, kata Beckham, ponakan Bob Freebeck. Temuan akhir ini mengungkapkan Bob ada di penjara Belanda pada tahun 1949. Memo dari Kedubes Amerika Serikat di Bangkok bertanggal 13 Januari 1949 menyebut Bob dilaporkan ditahan di penjara Tanjang, mungkin Tanjung Pinang di dekat Palembang. Kedubes AS mendapat informasi bahwa Bob telah dipindah ke penjara Glodok di Batavia. Setelah sekian lama berlalu, pada tanggal 14 April di tahun 1978 atau 30 tahun setelah kecelakaan naas itu, seorang petani menemukan bangkai pesawat Dakota RI-002. Pesawat itu jatuh di Bukit Punggur, Lampung Utara. Semua kerangka jenazah penumpang pesawat berhasil ditemukan, kecuali kerangka jenazah Bob R. Freebeck dan juga emas 20 kg yang dibawa saat perjalanan raib tanpa jejak. Jenazah para kru pesawat RI-002 yang berhasil ditemukan kemudian diamankan sebagai pahlawan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 22 Juni 1978. Presiden Soekarno dalam biografinya mengungkapkan rasa kehilangannya atas kepergian sahabatnya Bob Freebeck yang banyak membantu dan juga ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia pada masa awal revolusi kemerdekaan. Keponakan Bob Freebeck, Marsha Freebeck Beckham, yakin pamannya tidak meninggal dalam insiden kecelakaan pesawat itu. Ia percaya bahwa pamannya berhasil selamat dari kecelakaan namun berhasil ditangkap dan ditahan oleh pihak Belanda. Kemungkinan besar
pamannya meninggal sebagai tahanan Belanda. Menurut Beckham, tak lama setelah pesawat RI-002 menghilang, seorang senator asal Kansas bernama Kyle Reid mengatakan kepada orang tua Bob bahwa Bob putranya masih hidup dan mereka tengah mengusahakan untuk bisa keluar dari penjara. Namun kepastian nasib Bob tak diketahui lagi setelah itu karena sang senator meninggal dunia setahun kemudian karena pneumonia. Itulah kisah Bob Freiberg, seorang pilot angkatan udara berasal dari Amerika yang begitu mulia hatinya untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Meskipun jasadnya tidak diketahui hingga kini, di manakah keberadaan Bob Freiberg dan apakah hari itu setelah kecelakaan pesawat yang ditumpanginya jatuh, Bob Freiberg sebenarnya masih hidup atau sudah tewas? Apakah Bob Freiberg sesungguhnya menjadi tahanan kawanan penjajah Belanda? Entahlah. Sampai saat ini, misteri hilangnya Bob Freiberg masih menjadi misteri.